ini 180 jutaan. Tapi iREV statusnya udah dapat insentif, sementara ini belum. Bayangin kalau misalnya DVSK bisa ngejar TKDN, harganya tuh bisa di kisaran 160 jutaan. Gokil nggak ya? Ini adalah Ceres E1. Ceres sendiri merupakan subbrand dari DVSK yang udah lama di Indonesia, tapi Ceres itu baru-baru ini dipasarin dan dia tuh sebenarnya menarik. Karena apa? Karena dia jadi salah satu alternatif untuk bisa menyamai Wuling iREV. Jadi ini menariknya adalah dia sebagai salah satu ya kalau gue bilang mobil listrik termurah di Indonesia. Bahkan kalau gue bilang ini paling murah sebenarnya. Memang lah secara harga iREV itu sekarang sekitar 170-an, sementara ini 180 jutaan. Tapi iREV statusnya udah dapat insentif, sementara ini belum. Bayangin kalau misalnya DVSK bisa ngejar TKDN, harganya tuh bisa di kisaran 160 jutaan. Gokil nggak ya? Nah, tapi apa sih yang kita dapat dari sebuah mobil listrik termurah di Indonesia? Yuk kita bahas. Mobil ini memang kecil, imut, bahkan kalau dari segi dimensi itu dia panjangnya sekitar 2 meteran lah ya. Itu cuma beda lebih panjang sedikit dari si Wuling iREV. Nah, desainnya ini juga banyak orang yang bilang lucu, tapi menurut gua lucunya sih karena warnanya kali ya, pink begini. Tapi kalau desain, kita lihat dari depan. Lampunya ini sebenarnya bukan lampu mobil-mobil listrik kekinian karena dia terlalu besar. Biasanya udah sipit-sipit tajam, tapi ini cukup oke. Nah, di sini tuh dia ada DRL yang melingkar kalau misalnya lampunya dinyalain. Walaupun lampu utamanya dia udah proyektor, tapi masih halogen. Tapi ini oke lah, kalau musim hujan kayak sekarang, jalanan tuh jadi lebih kelihatan karena lampunya warna kuning. Di sini ada logonya Ceres juga sebagai tempat buat soket ngecasnya. Nah ini dia masih pakai AC ya, belum bisa DC. Wajar karena baterainya juga kecil. Oke, di bagian bawah ini ada perpaduan warna yang juga bikin mobil ini imut. Jadi ada putih sama pink, terus di sini ada lampu lagi. Sisanya udah seperti ini, dan dia memang boxy juga sama kayak iREV, walaupun di bagian depannya sini tuh jadi dia lebih panjang gitu ya. Di dalamnya ada motor listrik juga, aki dan lain-lain sebagainya. Nah ini bagian tengahnya, dan hampir keseluruhan bodinya itu pintu ya, dan dia pintunya cuma 2. Jadi kalau misalnya mau masuk ke belakang ya memang harus geser bangkunya dulu gitu. Di atasnya ini ada roof rail ala-ala, tapi ini sebenarnya cukup keras, dan secara desain gue suka sih ya, ada tiga lubang kayak gini. Terus udah gitu pilarnya dibikin hitam dan udah habis langsung belakang. Nah ini bagian belakang kita lihat sini. Oh iya lupa, bannya dia pakai ban 13 inci 145/30. Ini menurut gua masih kekecilan banget lah. Nanti kita bahas pas di driving impression. Nah ini bagian belakangnya, banyak orang yang bilang belakangnya itu enggak banget, tapi menurut gua ya balik lagi ke selera ya. Ini rata begini, pokoknya lurus langsung gitu ya ke bawah. Di sini ada high mount stop lamp, sayangnya belum ada wiper sama defogger. Terus ini ada emblem Ceres. E1 yang harusnya juga warnanya kayak gini nih, ngapain warna biru sih ya. Tapi ya udah, baik lagi itu masalah selera. Terus bagasinya juga dia setengah kayak gini, jadi cukup dalam, dan kalau misalnya jok belakang nggak dilipat ya pas-pasan, paling cuma buat naro kabel-kabel charger dan lain-lain lah ya gitu ya. Dan dia udah ada hidroliknya walaupun memang belum power back door. Mobil murah pakai power back door ya kan. Terus lampunya sebenarnya standar aja, ini juga bohlam-bohlam semua masih. Memang secara konsumsi energi lebih boros ya kalau lampu konvensional kayak gini, tapi secara cost produksi itu lebih murah daripada LED, makanya mungkin masih dipakein bohlam. Terus bagian belakang bawahnya juga ini sama kayak bagian depan, ada aksen putihnya yang cantik banget kalau misalnya berpadu sama warna pink. Terus di sini juga ada lampu lagi yang kayak mobil-mobil F1 lah ya, ada 2 sensor parkir dan ada kamera mundur. Ini cukup lumayan walaupun layarnya minimalis, tapi ya setidaknya ngebantu lah kalau misalnya kita mundur. Lagian ini mobil juga secara dimensi kecil, jadi gampang lah untuk dipakai di jalan-jalan yang padat, untuk parkir, puter balik sekalipun juga ini gampang banget. Dalamnya kayak gimana? Ayo kita lihat. Oke, ini bagian dalamnya memang agak kontras saudara-saudara. Jadi kalau misalnya di luar warnanya pink, di sini kayak biru muda banget gitu ya, biru muda banget yang berpadu sama aksen putih, gold, sama aksen kayu. Pokoknya ini beneran Cina banget lah, gimana caranya si interiornya itu punya nuansa yang mewah gitu ya kan, walaupun ini mobilnya mobil berharga terjangkau. Oke, kita cobain. Nah yang gue suka dari mobil ini adalah nggak seperti kebanyakan mobil-mobil listrik lain, dia masih banyak tombol fisiknya, termasuk kayak untuk start stopnya. Ini juga ada start stop engine nih sini, start stop motor listrik maksudnya ya. Nah terus setirnya udah berlapis kulit, dan ini
lucu sih menurut gue ya, nggak norak juga. Wow, gila suara kipasnya kenceng banget ternyata saudara-saudara. Dan ada logo Ceresnya di sini. Ini kayak bintik-bintik ini aksen E sini ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu, kita juga ngeliat ada tombol-tombol di kanan dan kiri. Walaupun memang ini cuma buat sejumlah fitur tertentu, kayak misalnya buat ngatur MID, terus udah gitu cruise control. Mobil ini juga ada cruise controlnya walaupun belum adaptif. Sama di sini buat audio. Jadi udah cukup lumayan lah. Nah, tapi setirnya ini fix, nggak bisa diapa-apain. Jadi posisinya udah kayak gini aja. Sementara dashboardnya memang jujur aja emang secara material nggak kelihatan murah ya. Emang keren sih menurut gue ya, putih walaupun secara warna ya nggak banget sih. Ada dua layar, yang pertama buat MID ini agak kecil dan ini sebenarnya jadi lebih panjang doang sih ya gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada buat panel-panel AC. Sama termasuk di sini juga buat ngoperasin AC-nya gitu ya. Dan tuas transmisinya itu ada di sini. Jadi kita ngoperasinnya gini, ke atas, ke bawah, untuk mundur, netral, dan juga D. Bahkan ada mode sportnya juga ini gitu. Satu lagi yang gue suka, ini tempat penyimpanannya juga cukup lumayan. Di di bangku-bangku juga banyak. Di sini juga ada jaring kayak gini ya. Walaupun di sini nggak ada ini nih, nggak ada laci. Yang biasanya mobil-mobil umum banget ada laci. Tapi kesan leganya itu tetap kepancar karena apa? Karena di bagian bawahnya, konsol tengahnya itu cuma minimalis doang segini, dan ini ada space yang bikin mobil itu jadi lebih besar. Jadi kalau misalnya kita udah capek atau apa ya mungkin bisa begini gitu ya kalau lagi sendiri. Ini enak banget sih menurut gua. Di tengahnya ini ada soket buat ngecas, sama power window-nya itu ada di tengah. Jadi bukan di pintu. Udah gitu ada rem parkir sama auto hold. Udah minimalis aja, sisanya tempat penyimpanan buat cup holder juga ada di sini. Terus di bagian sampingnya lagi sini ada buat pengaturan ketinggian lampu sama pengaturan spion, dan ini semuanya masih tombol-tombol fisik yang emang ngemudahin banget lah ya kayak gitu. Atas standar ini cuma lampu sama speaker. Terus ini juga ada kacanya, tapi yang sebelah sini nggak ada. Nah, kira-kira dalam kabinnya sih kayak gini. Kalau misalnya dengan posisi duduk gua memang harus agak mundur, tapi ini jadi berasa lega. Ruang kepalanya juga aman. Beda cerita kalau kita di belakang. Kita cobain belakang yuk. Nah, ini di bagian belakangnya. Sebenarnya untuk sandaran ini cukup lumayan nyaman lah ya menurut gua, walaupun memang ruang kaki nih. Ini dengan posisi duduk gua tadi, wih sadis. Kita harus seperti ini duduknya gitu ya. Tapi memang mobil ini dirancang bukan untuk 4 penumpang sebenarnya, tapi 2+2 gitu ya. 2 penumpang dewasa dan 2 anak-anak atau barang bagusnya ya. Soalnya kalau misalnya kita duduk di belakang terus segitu pergiannya jauh, itu ya lumayan merepotkan sih ya. Tapi ruang kepalanya juga ini cukup aman, jendelanya juga cukup gede, jadi kita nggak ngerasa kayak terisolasi lah di dalam mobil ini. Walaupun memang ruang kakinya doang sini minusnya, wajar lah, orang space cuma segini ya kan. Nah, kira-kira kayak ginilah yang ada di bagian dalamnya. Secara fitur, namanya mobil murah, mobil terjangkau, jadi kita nggak bisa mengharapkan banyak gitu ya. Tapi yang jadi concern gue adalah di bagian kabinnya, karena di sini kita berlama-lama menghabiskan waktu saat berkendara gitu. Yang gue sorotin adalah sebuah head unitnya yang punya kualitas suara yang apa adanya gitu ya. Maksud gue seadanya, speakernya harusnya sih bisa lebih ditingkatin lagi. Tapi untuk konektivitasnya cukup lumayan, dia udah bisa pakai Bluetooth, walaupun belum ada Android Auto atau Apple CarPlay. Cuma kalau misalnya dicolok pakai kabel, itu kita bisa mirroring dari smartphone ke layarnya situ. Jadi setidaknya bisa nampilin maps lah, itu berguna banget. Udah gitu ada gimmick tertentu juga, jadi di layarnya itu juga kita bisa main game-game tahun 90-an gitu lah, kayak Pixel. Ini setidaknya kalau kita lagi ngajak anak, biar dia nggak tantrum di dalam mobil, ya udah suruh main game aja, kayak gitu ya. Untuk yang lainnya, ini masih standar semua ya, tadi auto hold gitu ya, terus rem parkir elektrik gitu-gitu. Jadi ini sama aja kayak mobil-mobil konvensional. Dia juga belum ada ADAS kayak si Wuling itu pesaingnya ya. Ini belum ada juga, jadi memang masih standar semua. Pengaturan joknya juga masih manual gitu, jadi memang sulit mengharapkan banyak fitur di mobil ini. Begitu juga untuk kayak safety-nya gitu ya, dia rem parkir apa namanya, kameranya juga cuma kamera belakang doang, jadi belum 360, tapi itu juga sebenarnya lumayan ngebantu banget ketika mobil ini dikemudiin. Nah, yang paling bikin penasaran adalah gimana impresi berkendaranya kan. Jadi secara spesifikasi ini juga minimalis banget. Dia cuma pakai baterai, ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama yang standar itu 13 kWh, kecil banget sebenarnya buat mobil. Terus yang ini tipe tertingginya itu 16 kWh. Tapi dari baterai sekecil itu dia bisa ngajak mobil ini jalan sampai sekitar 200 km ya. Kalau misalnya yang
versi standarnya itu 180 km. Agak ngepas ya, selama ini gue pakai selama sekitaran seminggu tuh agak pas-pasan sebenarnya. Jadi kayak bolak-balik ke kantor itu bisa makan 20% baterai, jadi paling ya cuma sekitar 5 kali bolak-balik ya. Walaupun memang jauh lebih irit daripada bensin, jauh banget, karena kalau misalnya kondisi baterai 50% aja kita ngisi listrik itu paling cuma 30.000 cuy, dan itu kita bisa jalan ratusan kilometer. Oke banget kan? Kenapa bisa irit walaupun baterainya kecil? Karena tenaganya memang pas-pasan banget di sekitar 33 horsepower. Tapi torsinya ini bisa ngalahin mobil-mobil LCGC gitu ya. Bahkan Brio aja yang LCGC paling kenceng, paling gede torsinya gitu masih kalah sama ini. Karena dia torsinya 100 Nm. Ini berasanya pas mobil udah cruising gitu ya. Soalnya kalau misalnya dari diem, terus kita juga pakai mode eco, ya lemot sih, memang agak harus sabar gitu. Lembut banget mobil ini. Tapi kalau misalnya udah jalan baru berasa kalau torsinya tuh memang nendang banget. Yang sayangnya ketika mobil ini tuh diakselerasiin kayak gitu, nggak didukung sama kaki-kakinya yang mumpuni. Menurut gue ini bannya kekecilan dan terlalu tipis gitu ya, kurang lebar. Jadinya kalau misalnya kita manuver-manuver bahkan di tikungan aja nggak usah rusuh deh gitu ya. Standar aja mobil tuh kayak agak mau terguling gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang baru banget make, dia bisa aja kaget gitu. Apalagi setirnya juga sama sekali nggak ada feedback, terus enteng. Itu yang bikin mobil ini tuh jadi kayak oleng gitu. Walaupun memang sebenarnya ya cukup fun to drive lah kalau misalnya untuk di keseharian. Putar baliknya juga enak. Jalanan komplek yang sempit, yang biasanya 2 mobil pas-pasan begini, dia bisa putar balik. Itu keren banget sih menurut gue. Jadi memang secara kepraktisan di jalanan yang padat, di jalanan sempit, ini mobil cukup enak. Walaupun memang tadi dari segi performa terbilang pas-pasan. Tapi untuk konsumsi listriknya ini jadinya irit. Kalau misalnya kebanyakan rata-rata mobil listrik itu sekitar 15 kWh per 100 km gitu. Atau berarti kan sekitar 6 sampai 7 km per 1 kWh. Sementara ini dia bisa sampai 8,4 kWh per 100 km. Berarti kan dia di atas 110-an lah kalau misalnya bensin. Ini menurut gue cukup efisien. Ya paling tadi ya gitu ya. Untuk impresi berkendara menurut gue biasa aja, karena dia juga memang bukan dirancang untuk pecicilan atau apa, memang buat jalan nyantai lah gitu ya. Setirnya enteng, buat yang cewek-cewek atau buat di komplek-komplek enak banget. Tapi kalau misalnya di jalan tol atau di jalan-jalan yang kita ngebut, hati-hati aja gitu ya. Oh ya, hampir lupa, dia buat soket pengecasannya ini masih AC, jadi belum bisa fast charging DC. Dan seperti kata Bernard, ya untungnya soketnya ini udah yang umum lah, yang ada di SPKLU, jadi nggak perlu pakai konverter atau enggak kayak misalnya kayak si pesaingnya si Wuling kan dia masih ya, jadi agak susah buat nyarinya. Bahkan belum ada di Indonesia. Kalau ini udah banyak banget nih AC tipe 2. Jadi gampang, walaupun untuk proses pengisiannya ini namanya AC, dia nggak bisa cepet. Jadi kayak gue ngecas di SPKLU PLN itu di soketnya 22 kW gitu ya. Nah, sementara si mobil ini cuma bisa nyedot sekitar 3 atau maksimal mungkin 5 ya. Tadi sih gue nggak ngeliat sampai 5 kWh gitu ya. Cuma 3 kWh doang, dan itu pasti bakal lama banget. Memang klaimnya dari 30% sampai 100 itu sekitar 4 jam. Tadi memang benar seperti itu. Gue ngisi di 30% baterai itu 4 jam 25 menit. Karena kelamaan, jadi 2 jam akhirnya gue cabut karena harus ke kantor. Dan itu dari 30%, selama 2 jam keisi sampai 70% baterainya. Jadi sebenarnya cukup lumayan, apalagi kalau misalnya kita ngecasnya di rumah. Jadi sampai rumah, misalnya dari kantor dari mana, dicas besok pagi udah tinggal bawa. Cuman ya mungkin kelemahannya itu, ngecasnya lama karena dia cuma AC doang. Yang ekspektasi gue dengan baterai yang kecil harus bisa lebih cepat gitu ya, tapi ternyata nggak juga gitu. Karena dia ngisepnya tuh cuma 3 kWh doang gitu. Sementara SPKLU itu ada yang sampai 22, itu jadi sayang aja gitu. Nah tadi sekali lagi, untungnya soketnya udah pasaran di Indonesia. Nah, jadi ini dia Ceres E1 untuk kalian-kalian yang kebanyakan duit dan pengen punya mobil yang dibuat ke Indomaret atau ke nganter anak sekolah, atau mungkin bisa juga ke kantor gitu, atau kalau nekat sedikit bisa ke luar kota, ke Bandung ini nyampe lah, 200 km nyampe, jadi sampai Bandung kita langsung ngecas gitu ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu alternatif dari Wuling i-Rev yang mungkin jauh lebih pasaran gitu ya. Secara harga juga dia lebih murah, dan harapannya memang si DFSK punya niat atau punya komitmen atau ya punya
usaha untuk nunjukin mereka juga mau ngejar TKDN supaya harga mobil ini jadi lebih murah lagi gitu ya. Karena lumayan lah, bisa sekitar 30 jutaan berkurang kan. Kalau sekarang harganya 189 juta yang versi paling murahnya, itu kan kalau misalnya dapat TKDN bisa cuma 150 atau 160 juta. Yang akhirnya menjadikan dia sebagai mobil listrik paling murah di Indonesia. Nah, sisanya masalah fitur, masalah desain, masalah performa dan lain-lainnya, ya itu terserah dari selera kalian. Makanya tadi gue bilang, kalau memang kalian punya banyak banget duit, ya silakan dibeli. Tapi kalau misalnya pas-pasan, apalagi ini jadi mobil pertama, baiknya dipikir-pikir dulu. Gitu aja lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.